Ya anak-anak kita mau memuji, menyembah Tuhan sebelum kita nanti eh, lihat firman Tuhan ya. Kita mau angkat pujian hari ini, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita supaya Tuhan tetap pastinya pelihara dan bebaskan bangsa dan negara kita dari virus-virus corona ya. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang langit dan bumi pujilah Tuhan sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lagi kita mau bilang langit dan bumi pujilah Tuhan sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sama sujud di hadapannya. Angkat tangannya sama-sama bilang ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yuk sama-sama sembah Tuhan, bilang terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Bapa, biarlah langit dan bumi menyembahmu, meninggikan Engkau. Kami perlu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ayo anak-anak belajar menyembah Tuhan. Bilang yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Bilang haleluya. Kami sayang Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan Yesus. Jamah kami, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu, urapi kami Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya Bapa. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Terima kasih. Kami sayang Tuhan Yesus. Boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. Mau kita bilang sama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih buat langit dan bumi yang Tuhan ciptakan
untuk kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami berterima kasih buat kekuatan, kesehatan yang ada pada kami. Biar kami juga Tuhan boleh terus memuji, menyembah Engkau. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Semuanya boleh siapkan hati, boleh matanya dilihat, telinganya untuk mendengar, siap-siap duduk dengan rapi, siap. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya.
Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja.